Hari ini di hari Jumat, Sonora Parenting kembali hadir dengan topik-topik yang pastinya ini juga akan berbeda setiap harinya, sahabat Sonora. Topik yang kita angkat adalah mendidik anak di era digital, antara tantangan atau potensi nih di masa depannya. Ya, sahabat Sonora, terkait dengan topik ini pastinya juga di Sonora Parenting ini kolaborasi antara Sonora dengan Nakita.id yang sudah bergabung dengan kami, sahabat Sonora, melalui aplikasi Zoom ini. Selamat siang untuk Mas Dave. Selamat siang Mbak Sesa, selamat siang sahabat Sonora, salam sehat. Salam sehat. Ini Mas Dave terkait dengan topik kita di hari ini juga mendidik anak di era digital, antara tantangan ataupun juga potensi di depan seperti itu. Nah, bagaimana nih orang tua ini kan setiap harinya sudah hampir 2 tahun, berarti ini kalau dihitung kita sudah pandemi. Anak-anak ini yang sekolah pasti nyari materinya juga melalui HP, teknologinya juga mereka semakin kenal, aplikasi-aplikasi yang tadinya mereka nggak tahu, akhirnya sekarang jadi tahu seperti itu. Nah, ini peran orang tua ini seperti apa untuk menahan si anak, karena kalau nggak ditahan ini kayaknya malah membuka yang buruk-buruk nih, jadi terjerumus ke hal-hal buruk. Ini seperti apa Mas Dave? Ya betul, kita menuju era baru dan apa yang baik yang sudah kita lalui itu kalau baik ya kita teruskan. Salah satunya kebiasaan kita berdigital ya. Kita terpaksa, sebagian dari kita terpaksa untuk jadi digital citizen. Dan kalau itu baik ya kita teruskan. Nah, di era digital ini kan pola pengasuhan itu seperti Mbak Cesa bilang tadi, ada yang buruk, ada yang baik. Ya jadi ini gampang-gampang sulit lah. Ya. Karena teknologi itu berubah dengan cepat, tapi di sisi lain teknologi juga menawarkan banyak hal baru kepada anak kita, ya, hal-hal yang baik ya. Dengan teknologi itu anak-anak kita masih bisa belajar, masih bisa ngobrol dengan temannya, ya, dan mendapat hiburan, ya. Dan semua itu jadi pengaruh ke perkembangan mereka dan masa depan mereka. Makanya kita sebut ada potensi di depan. Dan kalau ada potensi, ya kita memanfaatkan itu. Jangan sampai kita ketinggalan potensi itu. Ya. Jadi kalau kita tahu ada potensi di depan, ya kita harus bergerak untuk mengasah keterampilan itu. Ya. Masalahnya, Pak Sesa, kita mau atau tidak, kita mengakui itu atau tidak, ya. Analoginya seperti ini ya, kurang lebih ya. Kalau kita mau menuju sebuah kota, dan di kota itu diketahui hujan setiap hari. Nah, tentunya kita kan siap-siap ya. Kita bawa payung, kita bawa jas hujan. Kalau kita nggak bawa, kita akan kebasahan. Atau jadinya kita diam di rumah saja. Ya. Kita ketinggalan dari orang-orang lain yang beraktivitas. Nah, dunia masa depan juga seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa hidup tanpa pengetahuan digital? Oh yes, bisa. Pasti bisa. Digital itu bukan segala-galanya. Ya. Tapi, apakah kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang yang menguasai digital? Oh, belum tentu. Ya, orang lain menguasai digital lebih maju. Kita tidak menguasai digital, jalan di tempat. Jadi itu adalah pilihan. Nah, kalau ada yang memilih, misalkan sahabat Sonora, para orang tua ini sahabat Sonora memilih, ya saya dan anak-anak saya mau menguasai digital supaya tidak dikuasai oleh digital. Ya, maka ada pendidikan, pembelajaran yang namanya literasi digital itu. Ya, literasi digital itu kan kalau menurut pemerintah ya ada 4 pilarnya. Ya, 4 pilar itu etis bermedia digital, ya, aman bermedia digital, cakap bermedia digital, dan ada budaya dalam bermedia digital. Ya, jadi menjawab pertanyaan Mbak Sesa itu supaya anak-anak kita tidak terjerumus ke dalam hal yang buruk dalam digital itu. Ya kita tingkatkan literasi digital kita. Ya, dengan cara apa? Ada 4 pilar itu. Etis, aman, cakap, dan berbudaya. Ya, kalau itu dilakukan, orang tua juga, anak-anak juga, maka hal-hal buruk itu tidak akan menjerumuskan anak kita. Ya. Jadi memang betul. Saya paham betul, saya orang tua. Ya, saya paham betul ketakutan para orang tua ini, anak-anak kita nanti kalau berkecimpung digital itu ada hal buruk, itu wajar. Bahkan menurut penelitian, ya, jadi orang tua itu ditanya, optimis atau pesimis nggak menghadapi pengaruh digital pada anak? Sebanyak 70% mengatakan pesimis. Lebih banyak yang pesimis kepada manfaat anak-anak itu berkecimpung dalam digital. Ya.
wajar alasannya, khawatir ada hal-hal buruk di situ yang menjerumuskan, ya. Wajar kemampuan motoriknya jadi terhambat, ya. Wajar kalau khawatir prestasi akademiknya akan turun. Nah, dan juga konten-konten yang kurang cocok seperti anak tadi. Ya. Tapi begini, masih ada 30% itu. Itu artinya apa? Ya orang tua khawatir, orang tua takut, tapi orang tua butuh ada keyakinan di situ akan efek positif dari teknologi digital. Ya. Ada pembelajaran anak dan meningkatnya keterampilan anak. Begitu Mbak Cesa.